Halo, kami mempersembahkan digital content video bertema education untuk kegiatan community service BINUS online dengan judul Produktif Tanpa Bergantung, Penerapan Human Centered Generative AI untuk meningkatkan efisiensi belajar, bekerja, dan pengambilan keputusan. Kecerdasan artificial generatif ini digunakan untuk belajar, menyusun pekerjaan, mencari ide, dan membantu membuat keputusan. Manfaatnya cukup besar, tetapi pemakaian yang terlalu bergantung dapat mengurangi kebiasaan memeriksa informasi dan berpikir mandiri. Melalui sudut pandang teknik industri, AI akan dibahas sebagai bagian dari sistem kerja manusia dan teknologi yang tetap memerlukan tujuan, kontrol mutu, pengelolaan, risiko, serta umpan balik. Perkenalkan, kami yang pertama saya Hayen Liadoza Kitakina dengan NIM 28026222175 dan rekan saya Didi Edi Suyono, NIM 28026623272. Kami merupakan mahasiswa program studi Industrial Engineering BINUS University Online. Materi ini disusun dan disampaikan bersama dengan pembagian pembahasan yang seimbang. Sasaran video adalah masyarakat yang menggunakan teknologi digital dalam kegiatan belajar maupun bekerja, agar pemanfaatan AI tetap produktif, aman, dan dipertanggungjawabkan. AI sudah masuk ke dalam sistem belajar dan sistem kerja, bukan lagi sekedar isu teknologi. ILO memperkirakan sekitar 1 dari 4 pekerjaan di Indonesia berpotensi mengalami perubahan karena AI generatif. Microsoft juga menunjukkan bahwa sebagian besar pemimpin bisnis mulai menata ulang strategi dan proses operasinya. Perubahan ini membuka peluang efisiensi, tapi juga memunculkan masalah baru. Pengguna mengejar hasil yang tepat, menganggap jawaban AI selalu benar, memasukkan data yang seharusnya dirahasiakan, serta mengurangi proses membaca dan menilai. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana menjaga efisiensi tanpa menurunkan kualitas keputusan. Selanjutnya di sini dapat terlihat terkait capaian pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan AI generatif sebagai alat bantu pengolah informasi, bukan sumber kebenaran otomatis. Yang kedua, memahami prinsip human centered AI. Tujuan, konteks, keputusan akhir, dan tanggung jawab berada pada manusia. Yang ketiga, menganalisis manfaat AI terhadap efisiensi belajar, pekerjaan, dan proses pengambilan keputusan. Yang keempat, mengenali risiko ketergantungan, bias, kesalahan informasi, privasi, dan lemahnya berpikir kritis. Yang kelima, menerapkan alur human AI, quality loop, dan checklist clear sebelum memakai hasil AI. Dan yang terakhir, membaca data sederhana untuk membandingkan efisiensi, kualitas, dan risiko penggunaan AI. Selanjutnya, pembahasan ini menggunakan 3 dasar teori. Pertama, human factor, menjelaskan bahwa manusia memiliki batas perhatian, memori kerja, dan ketahanan mental. AI dapat mengurangi pekerjaan berulang, tetapi tetap menambah kebutuhan untuk memeriksa hasil. Kedua, quality control, menempatkan output AI sebagai hasil proses yang harus diuji dari sisi akurasi, relevansi, sumber, dan etika. Dan yang ketiga, decision science, mengajarkan bahwa keputusan perlu dibuat melalui kriteria, bobot, alternatif, serta risiko. AI dapat membantu menghasilkan pilihan, sedangkan kendali dan tanggung jawab tetap berada pada manusia. Data menunjukkan bahwa AI mulai bergerak dari alat bantu menjadi bagian dari sistem kerja organisasi. Sebanyak 97% pemimpin Indonesia dalam temuan Microsoft melihat perlunya penataan ulang strategi dan operasi. Secara global, 82% pemimpin menilai tahun 2025 sebagai periode penting untuk perubahan cara kerja dan 81% memperkirakan agent AI masuk ke strategi perusahaan. Dari sudut pandang teknik industri, tingkat adopsi yang tinggi perlu diikuti standarisasi proses. Kinerja AI tidak cukup dinilai dari kecepatan, tetapi juga kualitas output, keamanan data, konsistensi, dan risiko keputusan. Penggunaan AI dapat dianalisis dengan model input proses output. Input mencakup tujuan, konteks, data yang aman, dan kriteria hasil. Proses terjadi ketika pengguna menyusun prompt, melakukan iterasi, dan meminta alternatif. Output dapat berupa draft, ringkasan, jadwal, atau rekomendasi. Sebelum digunakan, output harus melewati quality control melalui pemeriksaan sumber, logika, bias, dan privacy. Hasil pemeriksaan kemudian menjadi feedback untuk memperbaiki instruksi.
Efisiensi waktu dapat dihitung dari pengurangan waktu proses, sementara kualitas keputusan dapat dibandingkan melalui bobot dan nilai setiap kriteria. Studi simulatif ini membandingkan 3 cara menyusun jadwal belajar. Cara manual memerlukan 100 menit. AI tanpa validasi hanya memerlukan 12 menit, tapi akurasi, keamanan data, dan nilai belajarnya rendah. AI dengan quality loop memerlukan 50 menit. Waktunya memang lebih panjang daripada penggunaan AI secara langsung, tapi masih menghemat 50% dibanding cara manual. Pendekatan ini juga memberikan hasil yang lebih seimbang dari sisi akurasi dan pemahaman. Analisis tersebut menunjukkan bahwa proses terbaik bukan yang paling cepat, melainkan proses yang tetap mengendalikan risiko dan kualitas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Pak Ayin. Prinsip utama AI adalah membantu memahami, bukan mengganti proses belajar. Pengguna yang disarankan adalah meminta penjelasan konsep dengan bahasa sederhana, terus membuat latihan soal dan pembahasan bertahap, menyusun jadwal belajar berdasarkan prioritas dan tenggang waktu, membandingkan dua konsep yang sering tertukar dan menghasilkan pertanyaan reflektif menguji pemahaman. Batasan etis yang diperlukan adalah jangan menyalin jawaban tanpa memahami materi atau konsepnya ya. Jangan membuat referensi palsu, terus mencantumkan gunanya apabila aturan akademik meminta transparansi. Next Mas. Lanjut ya. AI untuk bekerja. Sekali lagi AI untuk bekerja, efisiensi proses dengan batas keamanan data. AI dapat mempercepat pekerjaan administrasi, analitikis, tetapi tidak boleh menerima data secara sembarangan. Contoh yang pekerjaan yang terbantu, membuat draft email non rahasia, merangkum dokumen umum, menyusun checklist kegiatan, membuat alternatif rencana kerja, menyusun kerangka laporan, mempersiapkan pertanyaan rapat. Data yang harus dibatasi, data pribadi, dokumen internal, data operasi perusahaan, paspor, atau informasi kontrak. Yang perlu ditekankan adalah aturan 3L. Yang pertama legal, pastikan pengguna data sesuai aturan. Yang kedua adalah legitimate, AI dipakai untuk tujuan kerja yang sah. Dan yang terakhir, yang ketiga limited adalah masukkan informasi seminimal mungkin. AI mempercepat proses, tapi tanggung jawab keamanan data tetap berada di user atau pengguna. Next, AI dapat membantu menghasilkan alternatif, tapi keputusan akhir harus dihitung dan dipertanggungjawabkan. Contoh materi keputusan. Kalau lihat indeks di grafik tersebut, kriterianya adalah akurasi, waktu, nilai belajar, privasi, dan skor total. Dengan manual, skornya total adalah 3,75%, dengan AI tanpa QC atau quality control 2,6, terus AI dengan QC 4,0. Skor total adalah jumlah bobot kali kriteria nilai 1-5. Kalau lihat di atas, AI dengan QC nilai 4 dan nilai tertinggi. Bisa kita simpulkan adalah manual unggul pada privasi dan nilai belajar, tapi kurang efisien dan sisi waktu. AI tanpa quality control sangat cepat, tapi rendah pada akurasi, privasi, dan nilai belajar. AI plus quality loop memiliki skor paling tinggi karena menyeimbangkan efisiensi dan kualitas. Keputusan akhir kita diambil dari output AI mentah, tapi dari evaluasi bobot. Instruksi yang sama menghasilkan jawaban yang umum, instruksi struktur menghasilkan output yang lebih teruji. Kualitas output dimulai dari kualitas instruksi. Prompt lemah, buatkan jadwal belajar untuk saya. Tidak menyebut jumlah mata kuliah, tidak ada batasan waktu, tidak ada prioritas, dan tidak ada target hasil, serta sulit mengevaluasi apakah output realistis. Dengan prompt yang terstruktur, susun jadwal belajar 7 hari untuk 3 mata kuliah, waktu belajar tersedia 2 jam pada hari kerja dan 4 jam pada Sabtu. Prioritas mata kuliah yang ujian minggu depan, sertakan waktu istirahat dan jelaskan alasan alokasi. Tujuannya jelas, ini konteksnya lengkap, batasan waktu ada, dan format hasil diminta. Alasan keputusan dapat diperiksa. Studi kasus, penyusunan jadwal yang tadi kita jelaskan di atas. Belajar di mingguan dengan AI ya. Kondisi awal, 3 mata kuliah harus dipelajari dengan 1 minggu. Waktu belajar terbatas, di hari jam kerja 2 jam, Sabtu 4 jam. 1 mata kuliah memiliki ujian lebih cepat dan mahasiswa sering menunda kerja, jadwal tidak jelas. Tujuan analisis,
mengurangi waktu penyusunan jadwal, menjaga jadwal realitas, mempertahankan proses berpikir dan validasi. Kalau lihat di atas, hasil perbandingan adalah manual 100%, AE tanpa validasi 12% lebih cepat, AE plus quality loop 50%. Bisa kita simpulkan bahwa efisiensi berarti waktu lebih singkat dengan risiko yang tepat dikendalikan. Risiko over reliance, analisa metrik dan probabilitas atau dampaknya. AE perlu dibaca secara sistematis agar pengguna tidak hanya mengejar kecepatan. Risiko utama menurut NIST, confabulation, jawaban keliru tapi tampak meyakinkan. Data privasi, informasi pribadi dan rahasia bocor. Harmful bias, output tidak adil dan karena bias data. Informasi integrity, konten menyesatkan, menyebar cepat. Intellectual property, penggunaan karya tanpa atribusi. Human AI configuration, manusia kehilangan kendali proses. Risiko tertinggi terjadi output AI dipakai sebagai keputusan akhir tanpa validasi manusia. Kita kategorikan ya, bahwa dengan ini bisa lihat bahwa dirancang masyarakat supaya kebiasaan verifikasi sebelum memakai hasil AI, yaitu kita simpulkan dengan clear ya. Apa itu clear? Clarity of the purpose, apa tujuan pengguna AI. Terus L-nya limited sensitive data apa yang tidak boleh dimasukkan. E-nya examine the output, apakah logika, bahasa dan isi masuk akal. A-nya authentic the source, apakah sumber bisa dilacak dengan valid. Dan terakhir R adalah retain responsibility, siapa yang bertanggung jawab atas keputusan akhir. Sebelum menggunakan AI, alangkah baiknya berhenti sejenak, berpikir, cross-check kembali, cek sumbernya, dan keputusan Anda di tangan Anda. Dan dari semua yang dijelaskan tadi, saya Pak Ayin, kesimpulan dan referensi ya, kesimpulan utama adalah AI generatif berpotensi meningkatkan efisiensi belajar, bekerja, dan pengambilan keputusan. Kecepatan output tidak otomatis berarti kualitas keputusan meningkat. Pendekatan human center AI memastikan tujuan, validasi, etika, dan keputusan akhir tetap dikendalikan manusia. Analisis simulatif menunjukkan AI plus quality loop dapat menghemat waktu tanpa meningkatkan kontrol mutu. Checklist clear membantu masyarakat membangun kebiasaan verifikasi yang sederhana dan dapat diterapkan. Ada beberapa referensi yang kita terapkan, yaitu dari International Labour Organization 2025, Microsoft 2025, Microsoft Indonesia 2025, National Institute of Standard of Technology 2024, UNESCO dan UACD 2024 ya. Itu next. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekali lagi saya kembalikan lagi ke Pak Ayin. Monggo Pak Ayin. Terima kasih telah menyaksikan digital content video ini. Gunakan AI untuk memperluas kemampuan, bukan untuk menyerahkan penilaian. Cobalah pilih satu proses belajar atau bekerja yang dapat diperbaiki dengan bantuan AI. Lalu pastikan hasilnya tetap diperiksa, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian video digital content dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Salam literasi.